Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlalu lama ya saya tidak mengupload video di YouTube. Jadi karena beberapa kesibukan, aktivitas dan kewajiban saya, jadi mungkin baru kali ini berkesempatan untuk membuat video kembali di sela-sela waktu kesibukan saya. Nah, video ini berkaitan tentang pengecetan lagi menggunakan electric spray gun multi-pro yang kemarin saya sudah gunakan atau di beberapa video saya sebelumnya. Tapi yang membedakan kali ini adalah pengecetan rangka motor yang saat ini lagi viral. Nah, itu rangka ESAF ya. Baik di motor Scoopy, Vario, Genio dan lain sebagainya. Jadi kali ini di rangka Vario ya, Vario 160. Nah, di beberapa video yang saya nonton di YouTube atau di Instagram itu bahkan ada motor yang baru turun dari dealer sudah korosi, sudah karatan. Nah, ini beruntungnya saya juga mendapat pekerjaan, bukan job, tapi ini motor adik saya. Karena pengaruh dari viralnya banyak video di YouTube dan Instagram, maka adik saya juga berinisiatif untuk mengecat motornya. Nah, alat yang saya menggunakan ini spray gun electric multi-pro. Nah, dalam proses pengecatan seperti di video-video sebelumnya atau beberapa painter itu tahapannya sama semua ya. Tahapannya mulai dari cat dasar, kemudian mulai dari pengelupasan, kemudian cat dasar, epoksi, kemudian naik ke top coat, warna, kemudian yang terakhir proses finishing atau clear. Nah, ini pada kesempatan kali ini proses pembongkarannya mungkin atau proses pelepasan part di motor ini mungkin saya tidak videokan ya. Nanti saya tunjukkan saja beberapa bagian-bagian video yang pada saat sudah dibongkar, pada saat proses pengelupasan dan seterusnya. Oke, baik teman-teman, silakan disaksikan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah mesin dari Honda Vario 160. Kemudian ini adalah rangka ESAF yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Teman-teman bisa lihat ini ada beberapa bagian yang sudah mulai korosi ya. Nah, ini di bagian pusat rangkanya, pusat tumpuannya ini satu ada. Kemudian ada lagi di bagian lubang ini, bagian atas. Kemudian di bagian depan ada bagian las-lasan ya yang tidak sempat saya videokan. Kemudian coba kita balik di bagian bawah. Nah, ini adalah pusat tempat terjadinya korosi. Nanti selanjutnya kita akan melakukan proses pengelupasan cat ya. Nah, teman-teman tadi sudah lihat ya, bagian rangkanya sudah terlepas. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengelupasan cat. Namun ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui di saat saya melakukan proses pengerjaan, yakni proses pengelupasan cat. Di mana saat biasanya yang saya lakukan saat proses pengelupasan cat itu kita membutuhkan treatment khusus atau perlakuan khusus untuk agar supaya catnya itu bisa terkelupas. Biasanya saya menggunakan paint remover atau menggunakan api.
biasanya menggunakan gas torch, membakar catnya sehingga nanti gampang terkelupas. Kalau saya menggunakan soda api atau paint remover, itu saya olesi saja seperti itu, kemudian tunggu beberapa saat. Setelah itu nanti saya sikat menggunakan sikat kawat. Tapi kalau saya menggunakan gas, proses pembakaran, nanti saya bakar dulu sedikit, kemudian saya sikat menggunakan sikat kawat, sehingga catnya bisa terkelupas. Namun beda halnya pada saat saya melakukan pengerjaan dengan rangka ESAF ini tanpa menggunakan paint remover, tanpa menggunakan gas torch atau pembakaran. Ini catnya sudah bisa langsung terkelupas. Saya cuma menggunakan sikat saja. Nah, silakan teman-teman lihat. Mana kau sudah box? Nah, teman-teman sudah lihat kan? Tadi saya cuma sikat saja seperti itu, catnya sudah terkelupas, bisinya langsung kelihatan. Nah, ini dari kegiatan seperti ini, dari proses seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang ada proses yang pengecatan yang mungkin terlupakan oleh pihak produsen rangka ini. Loh, kok bisa kita cuma sikat seperti itu, kemudian inti besinya sudah kelihatan? Bagaimana tidak korosi? Bagaimana tidak kita cuma pakai setahun patah? Bahkan ada yang baru turun dari mobil pick up, habis beli dari dealer, langsung di videoin, langsung kelihatan karatnya. Karena memang saya melihat pada saat proses pengelupasan ini ada hal yang ditinggalkan, yakni proses cat dasar. Nah, tidak mungkin cat dasarnya ada, disikat saja seperti ini langsung terkelupas. Ini kan hal yang tidak mungkin. Baik teman-teman, lanjut kita proses pengelupasan catnya, ya kita lihat sama-sama. Nah, itu tadi proses bagian dari proses pengelupasan rangka ya. Nah, selanjutnya setelah proses pengelupasan selesai, nanti kita akan melakukan proses pengecatan. Tapi perlu teman-teman ingat, sebelum kita melakukan pengecatan, teman-teman perlu memastikan bahwa rangka yang teman-teman akan cat itu harus betul-betul bersih. Karena bagaimanapun kualitas cat yang teman-teman gunakan, semahal apapun, kalau teman-teman melupakan satu hal penting, yakni proses pengelupasan cat ini sampai betul-betul bersih. Bahkan teman-teman perlu tahu bahwa saat proses pembersihan rangka ini, teman-teman harus betul-betul membersihkannya secara maksimal. Kalau perlu teman-teman pakai tisu, kemudian kasih
apa namanya, yang sederhana aja, yang kasih thinner yang biasa, thinner, kemudian kasih tisu, dilap, sehingga tidak ada kotoran-kotoran yang menempel atau sisa-sisa karatan yang tersisa di bagian rangka, sehingga nanti pada saat proses pengecetan catnya itu gampang untuk merekat. Baik teman-teman, silakan saksikan proses pengecetan mulai dari pengecetan epoksi cat dasar. Silakan. Ini teman-teman bisa lihat ya, kita masih menggunakan electric spray gun Multipro. Ini kita cat secara perlahan, tipis-tipis aja ya. Nah, kita cat. Kita pertama fokus di bagian titik-titik atau spot-spot yang sulit untuk dijangkau. Kemudian setelah itu kita cat secara menyeluruh bagian rangkanya. Nah, proses pengecatan ini saya menggunakan cat dasar merek apa ya, ini Belcoat. Oke, merek Belcoat yang tipe primer, bukan filler ya, tipe primer. Setelah ini kita tunggu kering ya 1 kali 24 jam atau 12 jam. Selanjutnya kita naik ke cat top coat atau warna. Kita menggunakan tetap warna hitam ya. Nah, ini proses pengecatan warna. Nah, kita fokuskan dulu ke bagian-bagian yang sempit, celah-celah kecil. Setelah itu nanti kita lanjut di bagian yang besar atau keseluruhan. Nah, ini sudah masuk ke tahapan pengecatan keseluruhan. Ini saya cat di malam hari ya, karena berhubung di pagi hari ada pekerjaan yang lain, jadi saya cat di malam hari. Baik, tadi teman-teman sudah lihat ya proses pengecatan dari cat dasar, kemudian naik ke cat warna. Jadi catnya warna hitam ya, tetap sama seperti bawaannya, tapi yang membedakan kita menggunakan cat dasar. Memang cat dasar itu sangat penting. Selain pemilihan bahan, kita juga harus mengerti bahwa cat itu gunanya untuk menahan korosi, sehingga kita menggunakan cat epoksi tipe primer. Kenapa primer? Ya itu tujuannya karena kita mengejar kekuatan daya rekat, kemudian mengejar yang namanya terhindar dari korosi atau karatan. Nah, setelah ini kita lanjut ke proses clear. Proses clear ini adalah salah satu proses bagian penting juga, karena clear selain memperindah, selain membuat catnya semakin mengkilat, clear juga sebagai pelindung atau bisa dibilang kalau HP ya digores gitu ya. Baik, kita sama-sama lihat. Nah teman-teman, ini proses clear sudah selesai. Saya menggunakan clear merek Belcoat dengan thinner PU. Nah, ini hasilnya ya, lumayan mengkilat. Ini seperti cat Diko profesional ya. Ini electric spray gunnya ini. Teman-teman juga perlu ketahui bahwa saya menggunakan nozzle 1,0 dan 0,8 untuk clearnya. Nanti saya cantumkan di deskripsi saya beli nozzle-nya di mana. Nah, ini cukup lumayan rapi ya, mengkilat nih. Nah, ini. Nah, setelah ini nanti kita akan melakukan proses perakitan ya. Nanti mungkin saya tidak akan videokan, tapi ada beberapa, mungkin agak malam sedikit nanti saya rakit motornya.
Nah, ini teman-teman bisa lihat motornya sudah terrakit, sudah terpasang. Adik sudah cuci-cuci bersih-bersih karena tangannya tadi motornya dulu sudah terkena oli. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian bawah. Ini rangka SAF yang sudah dicat dengan menggunakan Electric Spray Gun Multipro ESP 99 HP. Ya, lumayan lah. Kita bisa pakai 1-2 tahun. Ya, mudah-mudahan lebih. Sehingga tidak takut lagi di jalan terlipat. Oke. Baik, teman-teman. Baik teman-teman, demikianlah tadi proses pengecatan ya sampai tahap akhir, sampai proses finishing, yakni proses clear. Nah, di beberapa bagian-bagian video tadi teman-teman sudah saksikan mulai dari proses epoxy, proses top coat, sampai pada proses yang terakhir yakni proses clear. Nah, beberapa bagian ini saya tidak video secara lengkap ya, karena mau pegang kamera atau mau pegang alat ini yang agak ribet sebenarnya. Jadi dari video ini, dari pengerjaan yang saya lakukan terkait dengan rangka ESAF, saya menyimpulkan bahwa memang mungkin ya, ini mungkin saja, bukan bermaksud menyudutkan pihak Honda atau pihak manapun terkait dengan pembuatan rangka ini, tidak ada sama sekali. Tapi yang saya lihat ketika saya mengelupas cat itu mungkin ada salah satu proses yang mungkin terlewatkan, yakni proses epoksi. Saya melihat sepertinya tidak diepoksi motornya, atau tidak diberikan lapisan anti karat. Mungkin langsung naik ke top coat, setelah itu sudah selesai. Atau mungkin sedikit clear atau bagaimana, saya tidak tahu proses secara lengkapnya. Tapi yang saya tahu dari hasil pengerjaan ini bahwa memang cat di rangka motor ESAF ini terbilang kurang lengkap. Ada beberapa proses atau beberapa bagian yang terlewatkan, sehingga pada saat motor terkena air hujan atau air cucian atau pada saat dibersihkan itu gampang menyerap masuk ke bagian pusat rangka besinya, sehingga terjadilah yang namanya karatan atau korosi. Nah, bagi teman-teman sekalian yang punya motor menggunakan rangka ESAF, baik itu Scoopy atau Vario, silahkan melakukan pengecekan di motornya. Kalau perlu, lakukan pengecatan seperti apa yang saya lakukan, yang sederhana saja, meskipun menggunakan cat kaleng juga bisa, atau tidak usah melakukan pembongkaran secara full, tidak usah, cukup dikelupas bagian-bagian yang rawan terkena air, kemudian disemprot pakai menggunakan semprot kaleng saja. Kalau memang tidak sempat atau belum memiliki biaya yang cukup dalam melakukan pengecatan secara lengkap, memang sih bagus kita mengecat secara langsung, karena memang hampir semua bagian, seluruh bagian dari rangka itu memang dicat dengan cara yang belum sempurna. Yang ini menurut saya saja ya, tidak bermaksud sama sekali menyudutkan dari pihak manapun terkait dengan rangka ESAF ini. Jadi itu saja mungkin video dari saya. Bagi teman-teman, saran saya hati-hatilah dalam berkendara, utamakan keselamatan, patuhi aturan-aturan lalu lintas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.